Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Kemudian bait berikutnya, wa kullu nasin auhamat tasbiha awilhu au pawid warum tanjiha. Nah, ini agak panjang ya. Wa kullu nasin, dan setiap nas. Apa sih nas? Nas itu maknanya bisa jadi ma qobalal qiyas wal istinbat wal izma'a. Nas itu bisa berarti lawan dari qiyas, istinbat, pengambilan dalil, dan ijma'. Itu arti nas. Yang kedua, nas itu bisa berarti lawan daripada zohir. Apa itu zohir? Zohir itu ya sesuatu lafaz yang masih ada kemungkinan dimaknai lain. Itu zohir. Contohnya asad, itu bisa diartikan apa? Laki-laki gagah, bisa diartikan ya singa. Oh, saya lihat singa di mana? Di masjid. Nah, bisa jadi yang dimaksud singa di situ apa? Benar-benar binatang buas. Dan bisa jadi berarti laki-laki yang gagah. Itu zohir. Lawan dari itu namanya nas. Contohnya, saya melihat laki-laki tinggi besar. Nah, itu nas. Ya. Nah, yang dimaksud nas di sini apa? Yang dimaksud nas ini kalau singkatnya teks Quran atau hadis. Yasin wal Quranil Hakim. Nah, itu nas. Qala Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Itu namanya nas, teks Quran atau hadis. Awas. Wa kullu nasin, dan setiap nas auhamat tasbiha, yang menimbulkan dugaan si nas tersebut mengakibatkan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau kita membaca teks Quran atau hadis, ini mendekati menyamakan Allah dengan makhluk. Hati-hati di sini. Ada dua ulama. Satu awilhu, takwil dia. Yang kedua fawid, serahkan nama, makna dari nas tersebut kepada Allah. Kita lihat sekarang. Ada beberapa nas Quran yang mengindikasikan penyamaan antara Allah dan Rasulnya. Pertama, dalam jihad. Nah, ini menyamakan sepintas seperti sama Allah dengan makhluk dalam arah. Misalnya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Lihat nih. Yakhafuna, mereka takut, rabbahum, kepada Tuhan mereka, min fawqihim, dari atas mereka. Jadi seolah-olah mengindikasikan ada persamaan arah, yaitu mana? Makhluk di bawah, Allah di atas. Itu di Quran ada. Kalian bisa lihat surat An-Nahl ayat 50. Juga ada yang sepintas menyamakan Allah dengan makhluknya dari segi jismiyah, fisik. Contohnya ada di Quran, waja'a rabbuka. Apa? Waja'a, telah datang siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Kalau datang itu kemana? Iya, datang. Tadi itu datang tuh, masuk ke masjid. Itu namanya datang. Sama dengan kita kan, secara pintas. Assalamualaikum, datang. Bisa dari kan? Ya. Nah, ada lagi dalam Quran hadis
ada teks yang hampir menyamakan antara Allah dan makhluknya seperti mana? Allah, baginda Nabi bersabda, ya, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Awas nih, hadis Nabi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam, ya, sesuai dengan bentuknya. Apa ala surati? Itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya dugaan antara bentuk Adam dengan Allah itu sama surahnya, sepintas. Ada lagi anggota badan, mana yo? Yadullah. Nah, kalau kamu menemukan di Quran ada dugaan persamaan antara Allah dengan makhluknya, pertama wajib ditakwil. Apa? Wajib ditakwil. Ini yang disebut dengan, ya, takwil izmali. Takwil dulu. Apa arti takwil? Mengalihkan makna, ya, bukan dengan sebenarnya. Jadi tidak memaknai dengan makna yang sebenarnya. Paham nggak? Ini yang pertama. Jadi yang pertama takwil apa? Izmali. Dulu pernah disampaikan kan? Apa takwil izmali itu? Tidak memaknai dengan makna yang sebenarnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi arti yakhafuna rabbahum min fawqihim jangan diartikan Allah itu pokoknya. Kalau sementara pokok apa? Di atas. Jangan diartikan di atas. Itu namanya takwil. Seperti tuh santri putri kalau sholat di atas, santri putra di bawah. Jangan diartikan itu. Itu pertama kali. Namanya apa tuh? Takwil izmali. Ya. Contoh lagi apa tadi? Yadullah. Jangan diartikan tangan yang sebenarnya. Mana tangan itu apa? Ini. Jangan diartikan yad itu ini, itu. Mana arti yad yang sebenarnya mana? Ini. Wa yabqa wajhu rabbika. Jangan diartikan wajah di lapad nas itu wajah ini, bukan. Ngerti gak? Itu namanya takwil izmali. Takwil izmali. Awas, hati-hati ini. Jangan mengartikan, ya, dengan makna yang sebenarnya. Itu namanya apa? Takwil izmali. Nah, setelah takwil izmali, di situ para ulama terbagi dua pendapat. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf adalah ulama-ulama generasi 500 tahun ke belakang. 450, 400, 350 terus ke sana. Itu namanya apa? Ulama salaf. Nah, kemudian ada ulama khalaf 500 tahun ke sini. Nah, kalau ulama salaf setelah mentakwil izmali, mereka tafwid. Apa katanya? Mereka itu tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan urusan itu kepada Allah. Misalnya tadi dikatakan Allah itu dari firman Allah yakhafuna rabbahum min fawqihim. Itu di tengahnya pasti ada. Mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim. Nah, fawq di situ tidak diartikan sebagaimana seperti santri putri ada di atas ketika sholat, santri putra di bawah. Itu namanya takwil apa? Takwil izmali. Nah, bagaimana menurut ulama salaf? Menurut ulama salaf, fawq di atas yang tidak bisa diketahui oleh makhluk. Artinya gimana? Aku mah maknanya nggak tahu. Sudah ya, pasrah. Allah yang memaknainya. Nah, kalau ulama khalaf generasi 500 tahun
setelah takwil izmali mereka mentakwil tafsili. Mentakwil tafsili. Arti takwil tafsili itu apa? Memberikan penamaan yang layak dengan Allah. Kalau tafwid mah menyerahkan urusan makna itu kepada Allah. Kalau ulama kholaf apa? Memaknai dengan makna yang layak bagi Allah. Tapi ingat ya, memaknai yang layak bagi Allah tidak dengan tajsim. Apa? Tidak dengan tajsim. Apa tajsimnya? Memfisikkan. Tidak dengan cara memfisikkan. Contoh tadi, Allah ya, mereka takut kepada Tuhannya dari atas mereka. Atas di sini adalah diartikan tinggi, ta'ala. Tinggi di dalam apa? Di dalam keagungan. Jadi maknanya menurut mereka malaikat itu takut kepada Tuhannya karena begitu tingginya kedudukan Allah. Itu dimaknai pokok itu dengan apa tadi? Tingginya kedudukan Allah. Terus tadi Allah sepintas seperti apa? Berjasad, jisimnya, tajsim jisim. Wajah rabbuka, ya kan? Nah, ketika kita menemukan lafaz jaa rabbuka di situ tidak diartikan secara makna yang sebenarnya jaa ya, yang ada pada manusia. Namanya apa itu? Takwil izmali. Setelah takwil izmali, kalau ulama salaf apa? Tafwid. Ya. Jadi Allah itu jaa yang tidak diketahui maknanya kecuali hanya Allah. Itu aja, pasrah. Ya. Itu apa? Artinya apa? Ulama salaf. Wajhu. Nah, wajhu menurut ulama salaf gimana? Allah berwajah yang hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, bukan berjisim. Awas, kenapa perlu kalimat berjisim? Karena orang Wahabi, orang Salafi memaknai Allah itu ya memiliki wajah ya yang layak bagi Allah ya, terus memang berjisim. Kalau kita apa memaknainya? Allah berwajah dengan wajah wallahu a'lam. Tidak bisa diketahui hakikatnya kecuali Allah. Nah, ini perbedaannya antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi yang mengatakan berjisim. Jadi jisimnya itu ada, fisiknya itu wajah itu memang wajah ginian menurut mereka. Ya. Nah, terus apa lagi? Yadullah. Nah, kalau tadi wajah menurut ulama kholaf. Kalau kholaf udah ya. Apa mentakwil? Takwil apa? Takwil tafsili. Bagaimana takwil tafsilinya? Yang dimaksud wajah adalah zat. Jadi dia memaknai yang layak bagi Allah. Wajhu rabbika itu artinya zatullah. Apalagi contoh yadul, dari yadullah kan. Nah, kalau yadullah menurut ulama salaf gimana? Tafwid itu apa? La lillahi yadun la ya'rifu ha illallah. Artinya Allah memiliki yad, yang mana yad itu tidak bisa diketahui hakikatnya oleh manusia kecuali hanya oleh Allah. Itu makna yad menurut ulama salaf. Paham? Nah, kalau menurut ulama kholaf gimana? Yadullah itu dimaknai artinya apa? Kekuasaan. Ya. Mana yang lebih unggul daripada kedua pendapat tadi? Yaitu yang mentakwil. Itu yang paling unggul. Tidak tafwid. Lihat aja musonib itu awilhu. Nomor pertama kan gitu. Takwillah dia. Pertama dengan takwil izmali. Setelah takwil izmali kemudian takwil tafsili. Ya. Nah, kalau ulama-ulama kholaf itu lemah pendapatnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan
oleh para ulama yang mengunggulkan pendapat ulama khalaf, karena ulama salaf dikhawatirkan nantinya, ada kecenderungan apa? Kecenderungan ya menyamakan Allah dengan makhluknya. Nanti bisa apa? Bisa rancu. Jadi Allah memiliki tangan yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Nah itu ya, tambah lagi oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memiliki tangan yang hakikatnya tidak diketahui kecuali oleh Allah yang bukan berjisim. Nah gitu, karena dikhawatirkan nanti ya ada anggapan memiliki tangan berjisim seperti makhluknya ya. Jadi yang lebih kuat adalah pendapat yang takwil tafsili. Yadullah apa tadi? Kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada kan? Dalam surat Tuh. Ar-Rahman zat Maha Penyayang ya, 'alal arsy di atas aras istawa. Istawa itu menurut arti yang biasanya berkembang adalah duduknya pengantin di atas pelaminan, itu namanya istawa. Nah Allah tidak seperti itu, jadi ditakwil izmali. Ngerti nggak? Setelah ditakwil izmali pakai, kalau menurut pendapat salaf gimana? Istawa ya, yang tidak bisa diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah, itu takwil namanya. Kemudian yang pendapat yang kedua apa? Setelah takwil izmali, takwil tafsili. Apa takwil tafsili? Setelah takwil izmali, ditakwil tafsili. Yang dimaksud istawa di situ adalah istaula, menguasai. Jadi Allah berkuasa ya, ala ars, di atas ars. Ya, itu ya. Jadi ulama salaf mah istiwa'un la na'lamu. Paham? Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, apabila di dalam Al-Quran ada hadis, ada sesuatu nas yang memberikan kesan apa? Kesan adanya arah, adanya fisik, adanya bentuk, adanya anggota badan bagi Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwa jisim, arah itu perlu ditakwil izmali. Setelah takwil izmali lalu ditafwid ataupun ditakwil tafsili. Namun yang lebih kuat adalah takwil tafsili. Itu ya. Hati-hati, ini ada kelompok mujasimah tuh.